Halo semuanya, selamat datang di podcast Langkah Kecil to Me. Hari ini kita bakal ngobrol soal kenapa ya orang yang pendiam sering diremehkan. Padahal sebenarnya mereka punya potensi yang besar. Betul, menarik banget topiknya. Kadang kita langsung anggap orang yang gak banyak bicara itu kurang percaya diri atau gak punya ide ya. Iya, tepat sekali. Kita sering lihat dalam berbagai situasi, orang pendiam diberi label seolah-olah mereka nggak mampu atau kurang inisiatif. Padahal kenyataannya, mereka cenderung mengobservasi dengan lebih mendalam sebelum Ya. mengeluarkan pendapat. Betul, kadang mereka memilih untuk mendengarkan dulu. Dan ketika akhirnya berbicara, idenya itu ternyata sangat kuat dan insightful. Right. Nah, sebenarnya fenomena ini sering terjadi, baik di lingkungan kerja maupun pergaulan sehari-hari. Orang yang banyak bicara langsung terlihat aktif dan lebih mudah dianggap punya kepercayaan diri. Ya. Tapi bukan berarti mereka yang pendiam itu nggak punya ide kan? Ada kalanya ide yang muncul itu yang paling masuk akal dan mendalam. Iya, benar. Misalnya dalam suatu rapat, ada orang yang cenderung nggak ngobrol banyak. Tapi waktu dia bicara, semua orang langsung terkesima karena pemikirannya yang matang. Itu seperti analogi batu karang yang tampak tenang tapi justru kokoh dalam arus ya. Iya ya, tepat sekali. It's like ketika orang pendiam membuka mulutnya, mereka menyampaikan sesuatu yang sudah direnungkan dengan sangat cermat. Iya. Tapi aku mau nanya nih, ada kalanya sikap pendiam juga bikin mereka terlihat nggak mau ambil bagian dalam diskusi, sehingga kesannya seperti kurang kontribusi. Gimana menurutmu soal itu? Wah, itu poin yang sangat bagus ya. Memang, dalam beberapa situasi, keterbatasan ekspresi verbal bisa membuat kesan seperti itu. Namun sebenarnya, mereka seringkali berkontribusi secara internal, menganalisa situasi dengan cermat. Mereka hanya butuh waktu, dan kalau sudah tepat, idenya keluar dengan dampak Ya. besar. Iya, aku paham. Tapi kadang dalam dinamika kerja, momen itu bisa terlewatkan. Karena ekspektasi untuk selalu aktif berbicara, bukan? Right, betul. Dan itu justru masalahnya. Seharusnya kita belajar untuk melihat kualitas daripada kuantitas bicara. Orang yang pendiam cenderung berpikir lebih dalam. Karena mereka mendinginkan pikiran dulu sebelum menyatakan pendapat. Benar juga. Bahkan kalau diperhatikan, sikap itu kadang mengindikasikan bahwa mereka lebih selektif dan berhati-hati dalam mengemukakan ide daripada berbicara asal. Iya, exactly. Kalau kita lihat dari sisi psikologi, orang yang pendiam biasanya punya kepekaan yang tinggi terhadap detail. Mereka mengamati situasi dengan seksama. Sehingga ketika akhirnya mereka bicara, idenya itu pun rikuh dan terstruktur. Iya. Tapi, aku juga ingin menantang sedikit perspektif ini. Karena dalam beberapa kasus, orang pendiam mungkin kesulitan untuk mengekspresikan ide mereka di depan banyak orang, meski idenya bagus. Jadi, bagaimana kita memastikan bahwa potensi mereka tidak tersembunyi terlalu lama? Itu tantangan yang valid ya. Aku percaya bahwa lingkungan kerja atau forum diskusi seharusnya menyediakan ruang yang aman bagi semua jenis kepribadian. Kalau kita memberi dukungan, seperti waktu khusus atau format yang lebih tertulis, orang pendiam akan punya kesempatan untuk menunjukkan visi idenya tanpa tekanan harus selalu on the spot. Iya, dan pendekatan tersebut sangat relevan. Kita nggak mau terlalu cepat menilai seseorang hanya dari seberapa banyak kata-kata yang keluar dari mulutnya. Pasti. Dan ini juga mengajarkan kita untuk lebih terbuka dalam melihat kontribusi. Kadang, ide yang paling berharga datang dari yang six ya, cenderung diam. Karena seperti yang sering dibilang, jangan menilai buku dari sampulnya. Ya, setuju.
Dan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan dalam berkarya dan berpikir itu nggak harus selalu disuarakan keras-keras, tapi juga bisa muncul dalam bentuk keheningan yang penuh makna. Betul sekali. Aku suka banget kalau kita bisa mengapresiasi perbedaan itu. Ingat, setiap orang punya cara sendiri untuk mengekspresikan diri. Orang yang pendiam gak berarti lemah. Sebaliknya, mereka mungkin punya fondasi pemikiran yang kuat untuk mendukung ide-ide mereka. Nah, itu membuatku berpikir, seharusnya kita semua, baik dalam kehidupan sosial maupun profesional, belajar untuk mendengarkan dengan lebih penuh. Kadang, mendengarkan itu lebih penting daripada berbicara terus-menerus. Iya, mendengarkan dengan seksama itu memang kunci. Kita bisa mendapatkan insight yang mendalam tentang situasi dengan hanya mendengarkan. It's like sebuah simfoni di mana setiap instrumen punya peran. Meskipun ada yang tampil lebih sunyi, suara mereka tetap krusial. Ya, aku setuju banget. Dan dengan memberikan apresiasi pada keunikan setiap individu, kita juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung potensi terbaik dari setiap orang. Benar, masyarakat sering salah kaprah dengan menilai aktif berbicara sebagai tanda keunggulan. Padahal, banyak sekali potensi yang tersembunyi di balik keheningan. Yang penting adalah kualitas pemikiran dan kontribusi itu tetap ada dan bisa diapresiasi. Itu sangat membuka pikiran. Kadang mungkin kita harus belajar untuk lebih sabar dalam menunggu momen ketika seseorang pendiam merasa cukup nyaman untuk berbagi. Iya, dan juga memberi ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri dengan cara yang sesuai dengan karakternya. Ingat, gak semua orang itu harus jadi yang paling banyak bicara. Tapi yang penting adalah proses berpikir dan kontribusinya. Iya. Sebenarnya topik ini juga mengingatkan aku bahwa kita sebagai pendengar harus lebih peka, bukan? Kalau hanya melihat penampilan luar, kita bisa salah memberikan penilaian. Betul sekali. Menghargai keunikan tiap individu adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat di tempat kerja maupun dalam kehidupan sosial. Aku percaya, jika kita lebih fokus pada kualitas bukan kuantitas, kita akan menemukan banyak talenta luar biasa yang tersembunyi di balik sikap pendiam. Sangat menginspirasi. Aku rasa dengan obrolan seperti ini, kita bisa mengajarkan banyak hal penting. Bahwa setiap suara memiliki nilai, meskipun tidak selalu keras terdengar. Iya, dan itu juga membuka perspektif baru untuk kita semua. Jadi, mari kita terus belajar menghargai berbagai cara orang mengekspresikan diri. Karena di balik keheningan sering tersembunyi kekuatan dan pemikiran yang mendalam. Iya. Terima kasih atas diskusi yang sangat insightful ini. Semoga obrolan kita bisa memotivasi pendengar untuk lebih membuka mata dan hati dalam menilai orang lain. Terima kasih juga sudah mendengarkan, dan semoga topik hari ini memberikan inspirasi dan pemahaman baru bahwa keheningan itu juga punya keindahan dan kekuatan tersendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus hargai setiap langkah kecil dan tiap cara berpikir yang unik. Iya.